Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Mawangsih dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Adapun warta jemaat Minggu 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama, bagi warga jemaat yang sudah mendapat dan mengisi form penjaringan majelis, dimohon untuk dikumpulkan ke majelis jemaat. Dan bagi warga yang belum mendapatkan form tersebut, silakan mengambil di meja amplop, yaitu di belakang, dan dikumpulkan paling lambat pada hari Minggu 5 Agustus 2022. Warta yang kedua, ibadah PA dan Anjaksana Jemaat bulan Agustus akan dilaksanakan pada hari Kamis 11 Agustus 2022, waktu jam 17 atau 5 sore. Bertempat di keluarga Bapak Samuel Priadi. Pelayan firman Pendeta Yunia Mawangsih, pemimpin pujian Diaken Sri Martini. Mohon dukungan doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Warta yang ketiga, ibadah Minggu 7 Agustus 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sugiono dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Marilah kita mulai ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah, marilah kita datang pada Tuhan, mohon pertolongannya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur Bapa karena atas pertolongan-Mu, pemeliharaan dan berkat-Mu, kami ada saat ini berkumpul di tempat ibadah ini dalam keadaan sehat dan baik. Bapa, kami akan beribadah pada hari ini. Kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak menghadap Engkau dalam peribadahan. Bapa, kami juga mohon pertolongan-Mu bagi kami semua yang bekerja pada saat ini, baik Ibu Pendeta Yunia Mawangsih yang akan memimpin ibadah dan membawakan firman-Mu, juga Bapak Ibu Majelis, tim musik, sound leader dan multimedia. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan mampukan agar kami semua dapat melayani Engkau dengan benar seturut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapa, kami mohon curahan Roh Kudus-Mu bagi kami semua yang hadir di sini, sehingga kami memperoleh berkat, sukacita dan damai sejahtera. Bapa di surga, jalannya ibadah hari ini dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Terima kasih.
tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan membuka ibadah kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-145 ayat 14 sampai 21 sebagai sabda mulia. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekali orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian sabda mula, dan mari Bapak Ibu dan Saudara kita pujikan kembali Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk menyediakan hati dan pikiran kami dan segenap tubuh kami untuk memuji memuliakan Tuhan, dan kami memperoleh kasih dan karunia dari Tuhan sendiri. Kami berdoa dan mohon Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan yang terbaik, untuk spontan melakukan kasih dan dengan tulus melakukan segala sesuatu. Dengan demikian kami akan tidak pernah lepas dari mata dan tangan Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan persekutuan ibadah kami hari Sabat ini. Engkau yang mengundang, kami percaya Engkau akan memberkati. Kami serahkan ibadah kami Sabat ini dari mulai sampai selesainya. Tuhan memberkati dan menyertai kami. Kuduskan ibadah ini ya Tuhan, agar kami semua memperoleh kasih dan karunia dari-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, mari kita bersama mendengarkan anugerah Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian difirmankan. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Berbahagia ibu bapak karena memiliki iman yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang mengaruniakan kita. Kiranya Kidung Jemaat 249 ayat 1, 2, dan 3 kita nyanyikan bersama. Sempurna
memperoleh kehidupan yang baru. Petunjuk hidup baru terambil di dalam surat Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-9, demikian firman-Nya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian petunjuk hidup baru. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mari kita memperbaharui iman kita bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, dan di hadapan jemaat Tuhan mari kita bangkit berdiri mengaku iman rasuli, dan kita teguhkan kembali dengan pujian Kidung Jemaat nanti dengan 368 bait 1 dan 2. Mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Bapa di surga, kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami agar kami mampu untuk memahami, mengerti dan melakukannya dengan benar. Oleh karena itu sertai kami ya Tuhan, dan urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami yang berkata-kata dimampukan untuk menjadi berkat, dan demikian kami memiliki telinga untuk siap mendengar. Dengan demikian firman-Mu tidak akan sia-sia. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa memohon penyertaan. Amin. Ibu, Bapak dan Saudara, kita akan membaca dari Matius 14 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan telah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus mengadah ke tempat, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan itu dan menyimpan dalam hatinya, bergerak untuk melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka yang berbahagia. Ibu, Bapak dan Saudara, mari kita berdoa dalam doa singkat. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu boleh kami baca, kami dengar, bahkan boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami dan ajarkan kami agar firman-Mu itu sungguh menjadi berkat bagi kami dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian, kabar baik dan kabar keselamatan dimampukan oleh karena kasih karunia dari Tuhan menyertai kami semua. Kami bersyukur kalau hari ini, hari Sabat-Mu, kami boleh bersama-sama di tempat ini, di rumah-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, agar dengan sukacita kami bersyukur kepada Tuhan dan kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan. Mereka semuanya dalam keadaan apapun, kami boleh percaya bahwa Engkau melihat, bahkan Engkau memberi jamahan atas kehidupan saudara-saudara kami, baik yang hadir di tempat ini maupun mereka yang jauh dan dekat yang tidak hadir di tempat ini. Kami percayakan Engkau menyertai mereka, Engkau cukupkan apa yang mereka perlukan, Engkau beri kekuatan sehingga dalam keadaan apapun mereka mampu untuk mengungkapkan segala puji dan syukurnya. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang dalam kesedihan dan duka Tuhan beri kekuatan dan kehiburan. Bagi mereka yang berkekurangan, kami percaya Tuhan akan memberikan apa yang diperlukannya cukup untuk hari ini. Kami serahkan ya Tuhan mereka satu persatu
bersatu dalam kehidupan yang menurut kehendak Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami, pemuda remaja kami, wanita dan laki-laki dewasa yang sebagai orang tua maupun sebagai orang perorangan pribadi yang memperbarui. Kami serahkan Tuhan memberkati dan menyertai agar iman mereka tetap kuat, teguh dalam segala perkara. Anak-anak kami diberi kecerdasan, anak-anak kami diberi kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat bertumbuh. Berkati guru-guru sekolah minggu, bahkan juga guru-guru di sekolah formal mereka, sehingga mereka dapat mengajarkan yang terbaik untuk masa depan anak-anak kami ini. Tuhan, kami juga menyerahkan Bapak Ibu Majelis bersama-sama dengan pengurus seksi bidang kategorial di tempat ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati, mampukan kami ya Tuhan dengan kerendahan hati dan keputusan untuk mempersiapkan pemilihan majelis baru, sehingga mereka dapat mempersiapkan hati, dicalonkan dan ditetapkan pada waktunya menjadi majelis gereja di tempat ini. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami mampu untuk bersedia dan dengan demikian melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk sidang jemaatmu di tempat ini, tapi kami bergerak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan pada kami. Tolonglah kami dan berkatilah kami agar Bapak Ibu Majelis bersama dengan seluruh fungsionaris gereja di tempat ini memiliki hati dan ketulusan untuk bersedia melayani Tuhan bersama-sama dengan jemaat yang telah Engkau pilih bagi kami. Kami juga menyerahkan program-program lainnya yang masih harus terus kami lakukan. Pemahaman Alkitab, pelayanan-pelayanan baru di seksi-seksi, pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan kami di Klasis Bendusari, di Sinode di KJTU, kami serahkan sepenuhnya agar kami mampu melakukan yang terbaik. Kami serahkan Bapak Ibu Majelis Pekerja Harian di Klasis kami, Bapak Ibu Majelis Pekerja Harian di Sinode kami, dan juga pelayanan-pelayanan organisasi lainnya di BKGS, PGIW, PGI, bahkan kemitraan yang ada di KJTU secara keseluruhan, baik mitra di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan tolong setiap orang untuk melakukan yang terbaik. Dengan demikian, segala puji dan syukur boleh kami nyatakan hanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan semakin kami syukuri dan kami serukan dalam segala perkara. Bapak di surga, kami menyerahkan juga persiapan sidang Klasis di Bendusari dan juga MPH Klasis Bendusari mempersiapkan untuk sidang Sinode yang ke-30. Berat bagi kami secara pribadi, tetapi secara keseluruhan kami mohon Tuhan menyertai sidang jemaat Tuhan di Klasis Bendusari untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bukan hanya dari nama, melainkan juga SDM kami dapat mempersiapkan sehingga sidang Sinode di KJTU menjadi sidang persekutuan dan perayaan atas pekerjaan-pekerjaan kami. Bapak di surga, kami juga bersyukur karena Tuhan menyertai kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara. Terkhusus kami yang ada di Kota Madya, Salatiga yang pada saat ini sedang merayakan hari ulang tahun Kota Madya Salatiga. Tuhan memberkati Bapak Wali Kota dan aparat-aparatnya, demikian juga para pekerja-pekerja dalam pemerintahan kami, baik secara sipil maupun secara swasta, dapat bersama-sama membangun Kota Madya Salatiga ini menjadi lebih baik dan menyatakan segala puji dan syukur dengan moto hati beriman adalah sungguh-sungguh terwujud. Dengan demikian, setiap orang yang tinggal di Salatiga mendapatkan keadilan, kenyamanan, dan damai sejahtera. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami dalam segala pergolakannya, baik sosial, politik, budaya, ekonomi, semuanya tergerak untuk menuju Indonesia maju. Kami mohon Tuhan menyertai Bapak Presiden, keluarganya. Kami juga serahkan Bapak Ibu Menteri dan kabinetnya, semuanya disejahterakan dan memiliki hati untuk melayani bangsa kami ini. Kami juga menyerahkan baik secara keseluruhan MPR, DPR, tingkat provinsi, kabupaten, dan juga seluruh pelayanan masyarakat
baik melalui iman kekristenan maupun iman dalam kebersamaan. Dalam setiap usaha untuk menyatakan damai sejahtera kiranya dapat diwujudkan bagi mereka yang dimenangkan iman mereka di dalam Tuhan. Demikian kami berseru dan berdoa, kami serahkan semuanya ini, Tuhan sendiri akan menyempurnakannya, dan kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan kekuatan kami ada dalam hidup kami semua. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita mengucap syukur atas rahmat dan kasih Tuhan, dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, terutama dalam kita mempersiapkan dari rumah masing-masing persembahan syukur melalui kantong kolektor, didasarkan pada 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Kita kumpulkan persembahan syukur ini dan kemudian kita siapkan dengan pujian Kidung Jemaat 393. Firman Tuhan demikian. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita kumpulkan persembahan syukur 393 Kidung Jemaat bait 1 dan 11. Persembahan pujian? Tidak. Dari mahasiswa? PPR? Lama ya nggak ketemu sama bimbingnya. Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Ya, terima kasih. Ya, semuanya sehat ya. Yang sakit di rumah ya. Tidak masuk hari ini, tidak datang. Tidak apa-apa. Saya hanya mau menyampaikan firman Tuhan yang pada hari ini terambil di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Bapak, Ibu, dan Saudara pasti sudah sering ya mendengar dan bahkan membaca ini. Ada yang membaca sekali atau lebih banyak mendengar cerita tentang 5.000 orang laki-laki diberi makan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lebih banyak mendengar atau lebih banyak membaca berkali-kali?
mendengar ya. Wah, senang nggak mendengar itu? Senang ya, Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, laki-laki lagi. Padahal di belakangnya laki-laki itu ada banyak perempuan. Seandainya yang berangkat itu ngajak istrinya, kemudian istrinya itu ngajak anaknya, ya tidak disebutkan perempuan dan anak-anak. Tidak apa-apa, kita mengerti sekarang. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memahami bahwa kesediaannya, ya kesediaan Bapak Ibu dan Saudara dan bahkan saya memberi adalah berdasarkan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Jadi kalau mau memberi itu karena Bapak Ibu tahu apa yang kita berikan itu karena kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Apa maksudnya? Bapak Ibu tidak mengukur dari kebaikan dan kemurahan diri sendiri, tapi dari Tuhan. Kalau begitu apa yang Tuhan berikan? Kalau ada, bagaimana caranya memberi kepada yang lain. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, pertukaran ya yang kita sering lakukan untuk memberi itu banyak yang melakukan dengan pemahaman pertukaran pemberian, bukan memberi tapi pertukaran pemberian. Ini pada umumnya. Kalau orang Jerman, saya coba memahami, mereka bilang du ut des, akhirnya menjadi du it, gitu kan, duit orang Jawa. Tapi ini pola du ut des itu adalah sering terjadi dalam masyarakat kita. Mungkin juga kita. Misalnya pada hari Natal kita memberi sesuatu kepada tetangga yang Muslim, ya, atau tetangga kita, bodo amat pokoknya kita kasih gitu. Ini hari Natal, hari sukacitaku, kasih semua tetangga semua, kasih bahkan satu kampung, kalau perlu satu desa, semua diberi. Pada saat Lebaran demikian juga, mereka memberi dan kita menerima. Nah, sesuatu dari tetangga yang Muslim, entah itu mungkin lontong opor, ya, ketupat opor, ya, dan sebagainya, itu pada saat Lebaran. Makanya kita kalau lewat hari Lebaran, baunya lontong opor atau bau ketupat gitu. Tapi kalau Natalan, teman-teman atau saudara-saudara Muslim, bau cake gitu kan, bertukar. Ibu, Bapak, dan Saudara, di Toraja pada saat kedukaan, pada saat kematian, semua orang itu bisa menerima atau yang menerima yang sedang berduka dan pesta kematian itu menerima hewan, sumbangan hewan, misalnya babi, dari saudara yang datang, ya. Maka sebenarnya pemberian itu adalah piutang, ya, piutang. Pada lain waktu, ketika orang yang pernah memberi hewan itu mengalami kedukaan dan mengadakan pesta kematian, kita pun yang pernah mendapatkan sumbangan atau piutangan dari seekor babi itu akan mengembalikan kepada keluarga yang pernah memberi dalam saat pesta kematian atau ketika mereka pernah memberikan kepada kita. Nah, ini namanya pola pertukaran pemberian kita jumpai dalam budaya Toraja, juga dalam budaya-budaya lainnya. Nah, pola pemberian seperti ini pada sisi lain menjadi tanda kebersamaan yang menguatkan relasi, ya, antar si pemberi dan si penerima dalam satu jaringan sosial. Ya toh, dulu aku mengundang itu dalam mantenan, Mas Edi sama mantenan mengundang kita buka bukunya lagi. Oh, dulu buyunya tuh nyumbangnya cuma 25.000 gitu kan. Nah, sekarang buyunya tuh mantu, gitu kan ceritanya. Ya, masukkan 25.000. Seperti itu misalnya. Atau mungkin Bapak Ibu, wah dulu aku dikasih 1 juta, sekarang aku nggak punya uang, udah dilewangi utang, mana
kembalikan 1 juta. Kalau enggak, aku lagi nggak punya duit, sekarang kamu mantu, aku nggak bisa ngasih. Kan apa yang ada? Apakah diprotes? Tidak. Yang penting amplopnya masuk, persembahan masuk. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, sekalipun modal pertukaran ini memberi aspek yang baik, ya saling memberi, ya bertukar pemberian, aspeknya bagus dan itu perlu untuk dilestarikan. Toh tidak dilestarikan tetap lestari sebagai penguat relasi sosial, kehidupan bersama. Namun model seperti itu mudah sekali terjebak menjadi pemberian sebagai sebuah kewajiban. Ya. Pernah kami menyumbang di keluarga Betawi. Kalau orang Betawi itu kalau ada pernikahan, mereka itu nyumbangnya pisang, ya, kemudian beras ketan. Mereka catat, keluarga Petrus Sugito menyumbangkan ketan 25 kilo, dicatat. Nah, suatu hari teman kami nggak bisa ngasih apapun, ketan itu dirubah menjadi brownies, kue brownies. Bikin kue brownies disumbangkan ke manten di Betawi, orang Betawi itu disumbangkan. Kemudian apa yang terjadi? Mereka menolak. Waduh, kami nggak bisa menerima brownies sebanyak ini, 50 brownies kotak disumbangkan, karena ini teman dekat, disumbangkan dalam bentuk brownies. Mereka tidak mau menerima. Loh, kok tidak bisa menerima? Karena nanti kami nggak bisa mengembalikan bentuk brownies yang sama. Kami tertawa. Ya kalau gitu kamu nggak bisa kembalikan, ini sumbangan kami. Begitu ya? Iya, deal, dan selesai. Dan ketika keluarga yang memberikan brownies 50 kotak tadi, ya waktu menikah, ya memberitahu kalau kami menikahkan anak kami dan silakan datang, monggo. Tapi kami menikahnya di gedung, pernikahan anak kami di gedung. Mereka datang. Dan apa yang terjadi ketika catatan dibuka? Seharga dia ke toko, harga brownies satu itu kan sekitar berapa ya? 80.000 waktu itu. 80 kali 50 jadi bentuk uang, terus ditulisin mengembalikan brownies yang 50 itu. Ya, lah nggak bisa bikin brownies. Ya kalau browniesnya segitu, padahal itu nggak sampai sih. Tapi masa mau dikembalikan? Itulah sistem sehingga menjadi satu kewajiban. Bapak Ibu kalau memberi itu merasa sekarang ini kewajiban atau memang ya suka-suka lah, saya mau memberi gitu loh. Mana lebih enak ketika Bapak Ibu memberi karena kewajiban? Kewajiban kan keamanan, wajib membayar 1 bulan sekian, sampah bayar, itu kewajiban. Untuk siapa? Untuk yang mengambil sampah kita, untuk yang menjaga kampung kita. Kewajiban. Nyaman enggak? Nyaman. Iya, tapi ya segitu. Hari ini kalau kita kewajiban, maka sebenarnya pemberian itu sudah tidak lagi berdasarkan kasih. Bapak Ibu nggak bayar keamanan, yang ribut bukan imannya, tapi yang ribut bagian penerima iuran, karena ini sifatnya wajib. Bapak Ibu, kasih itu nggak wajib. Nah, kita belajar pada hari ini, kenapa kok 5.000 orang yang Tuhan kasih? Contoh cerita di sini. Ibu, bapak, dan saudara, tema hari ini saya siapkan dengan kata kesediaan memberi. Kesediaan memberi. Nah, memberi ini ada memberi iuran, ya, jadi wajib. Nah, yang sekarang adalah memberi dengan kasih sebagai orang beriman, iman kepada Yesus. Tema kesediaan memberi tidak meninggalkan tindakan saling memberi sebagai pola pertukaran seperti yang saya ceritakan di atas tadi. Pola kesediaan memberi yang dikembangkan atau yang akan kita lakukan adalah pemberian dengan sukacita. Bapak Ibu kalau melakukan memberi menjadi seorang pelaku pemberi, ya, memberi karena kita adalah pemberinya, pemberian dengan kasih
yang tanpa pamrih, seperti pemberian yang telah kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu kalau terima dari Tuhan, pernah nggak Bapak Ibu berpikir ingin mengembalikan? Pernah? Sakit minta sembuh Tuhan, terus sembuh. Terus bertanya sama Tuhan, berapa biayanya Tuhan? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Oleh karena itu banyak orang yang sakit parah, sudah parah. Tuhan, kalau bisa jangan ambil nyawaku dulu. Kalau aku sembuh, aku akan kembali melayani Engkau. Sungguh-sungguh, lebih sungguh. Ya, sembuhlah dia. Apa yang dia lakukan? Puji Tuhan, saya sembuh. Ya, lupa janjinya dulu kalau dia ingin memberikan sepenuh hidupnya. Ya tidak apa-apa. Tuhan mana? Tidak. Wong dia berdoanya sama Tuhan, tidak berdoa dengan Pak Dokter atau Bu Pendeta atau Pak Pendeta atau temannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kesediaan kita untuk memberi bukanlah agar kita memperoleh lebih banyak lagi, bukan. Tetapi kesediaan kita memberi adalah karena kita telah memperoleh banyak dari Tuhan. Kita itu memberi kepada sesuatu yang kita lakukan itu sedikit. Orang Blora bilang simpiliwing, kecil. Bahkan seujung kuku pun tak kelihatan dibandingkan dari pemberian Tuhan yang begitu banyak. Kita akan belajar dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Ada dua cerita dalam bacaan kita pagi hari ini. Cerita mujizat yang Yesus lakukan. Yang pertama tadi tentang penyembuhan orang sakit. Tuhan tuh langsung lihat, boleh orang banyak sekali, tapi yang dipilih Tuhan siapa? Yang sakit disembuhkan, yang sakit. Nah ini kalau tak saya bayangkan, waduh kalau orang tuh pada jalan jauh, kan ada yang badannya tidak enak ya, itu ikut jalan karena ingin sekali bersama-sama dengan rombongan itu. Tapi Tuhan melihatnya, kasihan yang sakit, disembuhkan dulu. Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit dulu. Setelah sembuh, baru mujizat yang kedua, yang terkenal, yang Bapak Ibu suka ya. Coba kalau aku ada di situ, saya bagian yang mana? Saya mungkin bagian yang melongo untuk melihat kok bisa ya seperti itu. Nah kita hayati pada pagi hari ini. Bapak Ibu mau yang dicerita mana? Mujizat memberi makan 5.000 orang ada 3 tipe. Bapak Ibu tipe yang mana? Kita belajar. Kalau bisa tipe yang nanti saya sampaikan, Bapak Ibu beralih ke situ. Kalau belum ya ke situ. Nah Ibu Bapak dan Saudara, hampir semua orang Kristen itu tahu dan pernah membacanya. Pernah loh ya. Sekali membaca tapi banyak mendengar. Itu juga baik. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan juga tidak termasuk anak-anak. Saya tidak tahu apakah itu anak-anak juga ada. Tapi yang jelas 5.000 orang laki-laki diberi makan dari 5 roti dan 2 ikan. 5 roti apa? 2 ekor ikan apa? Kita juga nggak tahu. Yang jelas rotinya kecil, ikannya juga kecil. Jenis kayak apa? Jangan tanya pada saya. Yang jelas ikannya kecil, rotinya juga kecil. Karena yang memberi itu juga spontan, orangnya itu, adanya itu diberikan. Tapi bagaimana bisa terjadi? Cerita Yesus memberi makan orang banyak dicatat oleh keempat Injil. Keempat Injil. Dan jika keempat Injil ini mencatat, itu pasti ini cerita yang sangat bermakna, penting bagi jemaat Kristen perdana. Mungkin bagi Bapak Ibu sekarang nggak penting itu cerita itu, udah nggak penting. Hari ini menjadi penting juga untuk kita. Dalam Injil Yohanes, cerita ini saya tidak bacakan, tapi dalam cerita Yohanes, kisah ini dapat lebih detail. Jadi Bapak Ibu nanti pulang PR kita ya, PR gereja, Bapak Ibu baca yang dari Injil Yohanes tentang 5.000 orang yang diberi roti dan ikan oleh Tuhan Yesus. Dalam pengertian dari Injil Yohanes, nama murid Yesus yang berdialog dan dengan sang rabi disebutkan nama itu. Dan peran anak kecil yang memberi bekalnya itu juga dicatat oleh Yohanes. Tentu
setiap penulis Injil mempunyai maksud tersendiri dalam mencatat kisah mujizat yang menakjubkan ini. Tetapi secara umum dapat kita katakan bahwa setiap kali Yesus melakukan mujizat, atau dalam bahasa Yunaninya adalah semeion, maka itu dilakukan untuk menegaskan bahwa ia adalah Mesias. Saat itu, setiap mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Kisah ini bermula ketika Yesus ingin mencari ketenangan dalam kesendirian. Bisa jadi ia ingin menyendiri karena peristiwa Yohanes yang baru didengarnya. Nah, ini juga PR Bapak Ibu, baca Alkitabnya ya. Udah 2 tahun nonton HP terus, nonton laptop terus. Mulai membaca Alkitab. Ditonton itu tulisan-tulisan, dibaca huruf-hurufnya, kata-katanya menjadi kalimat, kalimat menjadi berkat. Simpan dan pahami kembali firman Tuhan yang tebel kayak ini, disimpan, nggak ada dicas. Kita yang harusnya dicas untuk mengerti firman Tuhan. Sekarang waktunya kita dikembalikan di masa pandemi seperti ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, yang terjadi peristiwa Yohanes baru didengarnya itu, yang terjadi Yesus tidak dapat menikmati kesendiriannya karena orang banyak tetap mengikuti dia. Namun demikian Yesus tidak terganggu dengan iringan orang banyak mengikuti dia, meskipun rencananya untuk menyendiri itu tidak jadi. Saya langsung saja pada cerita yang muncul ketika Yesus menyuruh para murid memberi mereka makan. Kita bisa membayangkan betapa para murid kewalahan menindaklanjuti perintah Yesus ini. Saya kemarin juga kewalahan. Saya menempatkan diri, ini perenungan saya, karena kemarin saya harus menyediakan makan untuk 600 orang. Sebenarnya untuk 1.200 orang. Tapi yang pesan makanan itu 600 orang. 600 orang itu pesan loh, bayar. Saya bingung, saya tidak bertanya uangnya dari mana. Wis pokoknya sudah pesan, ya tak pesankan. Jadi, tapi ini tidak. William Barclay menyebutkan ada 3 cara untuk memahami 5.000 orang laki-laki ini kok sisanya 12 bakul. Yang pertama, dalam peristiwa ini Yesus benar-benar menggambarkan bahwa 5 roti dan 2 ikan. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus bisa memberi 5.000 orang laki-laki. Bahkan sisa 12 bakul. Tentu orang zaman sekarang, ya, orang zaman sekarang, kita ini loh sulit untuk menerima dan mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Pernah Bapak Ibu membayangkan? Ya, itu mungkin enggak usah mikir lah. Oh, itu mujizat pokoknya. Gitu ya, selesai. Cerita yang pertama ini, yang penting aku tahu Tuhan Yesus melakukan mujizat. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki. Titik. Cerita yang menarik, cerita yang bagus, Tuhan penuh kuasa. Cerita yang pertama. Nggak mau tahu, pokoknya ceritanya begini. Yang kedua, peristiwa ini dilihat seperti pada saat sakramen. Siapa di sini semua ikut sakramen ya, perjamuan kudus. Roti yang dipecah-pecahkan ini ya, ditaruh di. Nah, Bapak Ibu ambil. Ada yang protes di sini, roti ini kok dicilik-cilik gitu ya. Kalau mau protes besok, yang minta itu saya kasih roti roti tawar yang gede ini saya berikan. Nanti yang lainnya udah selesai, Ibu, Bapak masih mau? Nggak apa-apa. Ibu cuel sendiri atau Bapak cuel sendiri atau saudara cuel sendiri, 1 cuilan Bapak Ibu makan. Sisanya ini
ditaruh di mana? Pasti Bapak Ibu kembalikan. Betul nggak? Kalau semuanya saya kasih roti yang besar-besar itu, jual dewi-dewi. Kira-kira sisanya berapa roti yang bisa kita berikan kepada orang lain? Ini cerita yang kedua. Peristiwa ini dilihat seperti pada saat sakramen. Setiap orang mendapatkan sedikit makanan, namun dapat menguatkan mereka untuk melanjutkan perjalanan dan merasa puas. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau perjamuan kudus puas nggak kalau pulang? Aku sudah ikut perjamuan kudus, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau segarkan aku dengan iman. Darahmu, tubuhmu sudah ada dalam hidupku. Pernah yang keluar dari perjamuan kudus sampai di rumah ada semangat baru, aku telah memperoleh kemenangan. Tuhan mengampuni aku. Mulai sekarang aku tidak akan berbuat dosa lagi karena darahnya sudah mencucikan aku. Roti adalah tubuhnya menguatkan aku. Pernah seperti itu? Kalau iya, Bapak Ibu ada dalam cerita yang kedua. Sekarang cerita yang ketiga. Peristiwa yang ketiga sama dua ikan 5 roti. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketika orang banyak atau setiap orang, ya orang banyak tadi, setiap orang membawa bekal saat mengikut Yesus. Namun mereka enggan untuk mengeluarkan bekal itu untuk dibagikan dan dimakan bersama. Punya bekal, tapi enggan untuk berbagi atau bareng makan bersama. Namun, ini ada namanya. Namun ketika Yesus membiarkan makanan yang ada di hadapannya, maka semua orang tergerak untuk mengeluarkan bekal mereka masing-masing. Cara pandang ini memahami bahwa peristiwa ini bukan mukjizat penggandaan roti dan ikan, bukan, tetapi mukjizat tentang perubahan hati dari manusia yang ada pada saat itu. Tuhan ingin Bapak Ibu berubah. Perubahan itu ada pada hati. Yang sebelumnya egois berubah menjadi hati yang memberi dan berbagi. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, hari ini kalau tema kita memberi dengan kemurahan hati, kita dapat memperhatikan cara yang ketiga. Kok bisa? Dengan memperhatikan adanya orang yang memberikan bekalnya kepada Yesus. Ya, kita belajar dari yang ketiga. Yang pertama, Bapak Ibu, ada. Yang kedua juga ada. Yang ketiga, semua yang ada di sini. Tuhan Yesus, kamu harus kasih makan semua orang ini. Murid ada yang ini, ada yang itu, nggak ada uang kita, nggak ada ini. Datanglah orang kepada Yesus. Dan apa yang dilakukan Yesus? Mengambil 5 roti kecil-kecil, 2 ikan kecil-kecil, kemudian diangkat oleh Tuhan, oleh Yesus, dan diberkati. Kemudian diberikan kepada murid-murid, dan kemudian roti itu dimakan bersama-sama. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, udah kecil, yang ngasih pun orang miskin, anak kecil, ya, diceritakan lengkap di Yohanes. Tergerak hati dari semua orang yang bawa bekal. Kemudian, mungkin saya juga akan malu kalau bawa bekal. Yang cilik deh, ya, anak kecil aja bisa memberi, orang miskin bisa memberi. Kalau diberkati oleh Tuhan, maka akan menjadi banyak, bahkan bersisa. Caranya apa? Caranya adalah bagaimana Injil Yohanes menyebutkan bahwa bekal itu dibawa oleh seorang anak kecil. Para murid menganggap bahwa 5 roti, 2 ikan adalah jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang ada pada saat itu. Namun orang memberikannya dengan tulus dan
disempurnakan dengan berkat Tuhan. Diberikan dengan tulus, disempurnakan oleh berkat Tuhan. Disinilah akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu kemudian dapat mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, bahkan memiliki sisa yang relatif banyak, 12 bakul. Mari kita bersama melalui khotbah pagi hari ini kita mengajak untuk mengerti dan memahami sampai di mana saya memahami pekerjaan Tuhan Yesus ini. Saudara, ibu dan bapak sekalian memiliki hati kesediaan memberi walau kecil, walau sedikit, dan bagi orang lain mungkin tidak berarti. Bila diberikan dengan kesungguhan, dengan spontanitas, dan dengan ketulusan, akan menjadi berkat yang besar. Saudara, ibu bapak sekalian, persoalan dalam kesediaan memberi dengan kemurahan hati bukanlah mampu atau tidak mampu memberi, tetapi apakah kita mau memberi. Oleh karena itu pertanyaannya, bersediakah kita memberi? Memberi apa saja? Sifatnya spontan dan tulus. Gak usah ngedumel. Kalau Anda punya, beri. Tidak harus semua. Cukup dengan ketulusan dan spontanitas. Kisah yang diceritakan oleh Suster Teresia di hadapan hadirin ketika ia menerima Nobel Perdamaian tahun 1979 itu juga menginspirasi kita semua bagaimana memberi dengan tulus, dengan spontan, dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, ketika Suster Teresia menerima hadiah Nobel Perdamaian 1979 di hadapan orang-orang elit di Oslo, Suster Teresia menceritakan kembali sebuah cerita yang dia dengar dari seorang bapak yang amat ramah. Saya mengunjungi sebuah keluarga Hindu, ini cerita seorang ayah kepada Ibu Teresia. Saya mengunjungi sebuah keluarga Hindu yang mempunyai 8 orang anak. Sudah beberapa hari mereka tidak makan apa-apa. Saya membawa nasi secukupnya untuk sekali makan kenyang. Saya melihat bahwa mereka sangat lapar, bahkan semua lapar. Tetapi tiba-tiba saya menjadi kaget ketika saya melihat bahwa ibu keluarga itu setelah menerima nasi dari pemberian ayah tadi, bapak tadi, lalu membaginya menjadi 2. Nasi yang dibawa oleh bapak yang menceritakan ini kepada Ibu Teresia, nasi 1 bakul kecil cukuplah untuk 8 anak dan ibunya. Diberikan dan ibunya kemudian menerima. Kemudian ketika menerima dibagi menjadi 2, separuh ditinggal dan kemudian separuh dibawa keluar ke rumah. Ayah bapak tadi bingung dengan ibu yang melakukan ini. Lalu ketika ia kembali, ibu yang membagi nasi tadi kembali, saya bertanya kepadanya, kata bapak tadi, apa yang dibuat? Kenapa ibu pergi dan sekarang kembali lagi? Jawab ibu dari 8 anak itu, dia mengatakan, mereka juga lapar. Mereka juga lapar. Ibu ini memberikan makanannya kepada yang lapar, bukan saat ia kekenyangan dan memiliki makanan yang berlimpah. Tapi dia tahu, selain aku lapar, ada yang lain juga. Kalau aku dapat berkat, aku akan berbagi. 5.000 orang yang makan roti dan ikan sedikit, kenapa menjadi lebih? Karena kemudian yang lain tergerak hatinya untuk memberikan, berbagi. Dan ketika mereka berbagi, ada hal yang melebihkan mereka. Mari kita melakukannya sesuai firman Tuhan hari ini. Memberi dengan kemurahan hati, spontan dan dengan tulus, tanpa
tanpa memikirkan apa yang harus aku dapatkan kemudian. Melainkan yang harus kita lakukan adalah kesediaan kita memberi dalam kesungguhan, spontanitas, dan ketulusan. Itu sama dengan kita menerima berkat besar untuk memberi dan menerima. Cukuplah hari ini, cukup dari Tuhan. Dan besok akan diberikan lagi oleh Tuhan. Lakukan setiap hari. Segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Lakukan dengan baik. Karena dengan demikian, maka hal yang berlebih adalah untuk mereka yang membutuhkan. Amin. Kita masuk saat berdoa. Masing-masing berdoalah untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Pertanyaan, bersediakah kita memberi apapun yang kita dapatkan dari Tuhan? Berbagilah dengan damai, karena dengan demikian maka hidup kita akan berkelimpahan. Jangan sepelekan hal kecil yang bisa kita berikan dengan tulus dan ikhlas, bahkan dengan spontan. Karena semuanya itu Tuhan telah sediakan tempat di mana setiap orang akan merasa berkecukupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau juga yang akan menerima. Demikian kami belajar untuk memberi karena Engkau yang memberkati. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya ada dalam berkat Tuhan. Mampukan mulai hari ini kami belajar untuk berbagi bagi orang lain. Hidup kami berkenan bagi Tuhan, juga berkenan bagi sesama kami. Ajarkan kami memberi dengan kemurahan hati, agar kami juga memiliki kebaikan dan kemurahan hati dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk menyempurnakan setiap doa dan kehidupan kami seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut pujian dengan pujian untuk firman Tuhan ini, Kidung Jemaat 355, bait 1, 2, dan 3. Jangan
pujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 457 bait 1 dan 3. Masing-masing hendaklah pulang dengan membawa damai sejahtera, undur dengan sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara sekalian sekarang dan untuk selamanya. Amin.
Loh, itu Pak selesai. Kangen. Tuh, udah kan? Udah belum. Oh, ini udah kok. Yeswa, pakungkrap. Terima kasih untuk yang sudah menonton ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara semua yang sudah mengikuti ibadah secara online. Dan kita akan berjumpa lagi di dalam ibadah minggu depan mengawali awal pekan bulan Agustus dengan pelayanan oleh Bapak Pendeta Sudriono dengan pujian Kidung Jemaat menggunakan bahasa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap sehat, tetap semangat. Pakungkrap.